Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah kalian untuk menerima materi dari Ibu di pagi hari ini? Ibu berharap kalian masih memiliki semangat untuk belajar dan lebih berharap lagi kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi kita. Materi yang akan Ibu sajikan kali ini adalah tentang fungsi kuadrat. Di mana fungsi kuadrat ini adalah suatu persamaan dengan variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat ya, materi yang Ibu sudah berikan pada waktu yang lalu, dan Ibu akan ingatkan lagi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Jadi kalian perhatikan ya, bentuk ini sama dengan bentuk ini. Jadi ada kaitan antara persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi kuadrat dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat ini sangat dipengaruhi oleh nilai A, nilai B, dan nilai C yang ini. Perhatikan ya, nilai A itu mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A lebih dari 0, artinya A bernilai positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Sedangkan jika A bernilai negatif atau A kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Untuk nilai B, menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri, di mana sumbu simetri dengan rumus X sama dengan minus B per 2A, dan koordinat titik puncak terdiri atas X, Y, di mana X ini adalah sumbu simetri dan Y adalah nilai optimum. Untuk nilai C, menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y. Nah, untuk itu Ibu akan sajikan sebuah grafik fungsi kuadrat yang Ibu bisa ubah-ubah nilai A, nilai B, dan nilai C-nya sehingga kalian bisa melihat pengaruh dari nilai A, B, dan C ini terhadap suatu grafik fungsi kuadrat. Perhatikan ya. Nah, di layar sudah terpampang sebuah bidang koordinat kartesius yang terbentuk oleh sumbu mendatar atau sumbu X dan sumbu vertikal sebagai sumbu Y. Nah, Ibu akan menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat yang terlebih dahulu Ibu akan masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C. Ya. Ibu berikan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Dan kemudian dengan berturut-turut Ibu akan masukkan fungsi, sumbu simetri, dan nilai diskriminan. Ya. Nah, setelah Ibu input berturut-turut fungsi, diskriminan, dan sumbu simetri, maka pada bidang koordinat kartesius ini sudah terbentuk sebuah kurva. Ya. Sebuah kurva dan sebuah garis sebagai sumbu simetri. Ibu berikan dulu warna agar lebih menarik. Ya, perhatikan warna merah ini sebagai kurva atau grafik dari fungsi kuadrat yang kita gambarkan, dan garis biru ini sebagai sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini membagi dua sama besar kurva yang sudah kita gambar ini ya. Jadi itu adalah fungsi dari sumbu simetri. Dan perhatikan, kurva yang terbentuk ini adalah kurva yang menghadap ke atas. Karena A-nya Ibu ambil 1, tadi sudah dijelaskan jika A pada fungsi kuadrat bernilai positif, maka kurvanya atau grafiknya terbuka ke atas. Nah, perhatikan, jika Ibu berikan nilai A itu bernilai negatif, ya, maka perhatikan kurvanya sudah menghadap ke bawah, ya, terbuka ke bawah. Itu kalau
A-nya bernilai negatif. Dan perhatikan jika A Ibu sorong makin kecil ya nilainya, maka grafiknya akan berubah-ubah menjadi lebih kecil atau lebih ramping. Begitu juga kalau Ibu berikan nilai A positif, semakin besar nilai A-nya, maka semakin kecil atau semakin ramping grafik yang terbentuk ya. Itu adalah pengaruh dari nilai A. Nah, sekarang untuk nilai B ini ya, perhatikan. Nilai B ini tadi sudah dijelaskan bahwa nilai B menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Nah, Ibu dulu letakkan koordinat titik puncak ya. Nah, perhatikan di sini sudah ada sebuah titik A ya, di mana titik A ini sebagai titik puncak. Nah, pada nilai B ini menunjukkan letak titik puncak di mana dalam keadaan kurva terbuka ke atas, titik puncak ini disebut dengan titik puncak minimum. Karena dari atas dia turun mencapai titik A ini ya. Dan jika Ibu letakkan titik A ke negatif ya, maka titik puncak ini terletak di sini dan titik puncak ini dinamakan dengan titik puncak maksimum. Karena dari arah bawah dia naik ke atas mencapai titik puncak pada titik A ini. Nah, itu adalah pengaruh dari nilai A dan nilai B terhadap suatu grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita perhatikan untuk nilai C. Nilai C dijelaskan bahwa menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi ini terhadap sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Dan perpotongannya terletak di sini. C sama dengan 1 ya. Grafik ini memotong sumbu Y ini di C sama dengan 1. Kalau Ibu sorong ya C-nya, maka dia berubah posisi atau letak sudah terdapat di sini ya, di 3,8. Kalau Ibu sorong ke arah negatif, maka dia berada di bawah ya. Titik C-nya sama dengan negatif 2. Nah, itu adalah pengaruh dari nilai A, B, dan C terhadap suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, Ibu akan menggambar secara manual grafik fungsi kuadrat ini dan Ibu akan memberikan contoh serta langkah-langkah untuk menggambar grafik tersebut ya. Perhatikan di sini. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat kita harus memperhatikan hal-hal berikut ya. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu titik potong dengan sumbu X, menentukan titik potong dengan sumbu Y, menentukan sumbu simetri, dan menentukan koordinat titik puncak. Nah, Ibu langsung saja memberikan contoh langkah-langkah menggambar grafik fungsi ya dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 ya, dengan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 3. Nah, karena A di sini sama dengan 1, maka grafik fungsi akan terbentuk sebentar, pasti akan menghadap ke atas. Ya, penyelesaiannya, langkah pertama kita harus menentukan dulu titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Dengan demikian, maka Y ini kita ganti dengan 0, sehingga kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, fungsi ini kita akan faktorkan ya dengan cara yang sudah Ibu ajarkan pada materi yang lalu tentang persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan sehingga kita peroleh faktor dari fungsi ini adalah X kurang 1 dikali X kurang 3. Sehingga kita peroleh nilai X adalah 1 dan 3. Maka koordinat pasangan koordinat kartesiusnya adalah 1,0 dan 3,0 ya. Langkah berikut kita menentukan titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Sehingga kita langsung substitusikan X sama dengan 0 ini ke persamaan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Sehingga kita peroleh 0 kuadrat dapat 0, kurang 4 kali 0 dapat 0, tambah 3 sehingga Y sama dengan 3. Maka pasangan koordinatnya adalah 0,3. Berikut, titik puncak X
Y, di mana X itu adalah sebagai sumbu simetri dan Y sebagai nilai optimum. Pertama dulu kita cari nilai dari sumbu X, dari sumbu simetri ya. Minus B per 2A. Kita substitusikan nilai B, minus 4 dan A itu 1. Maka kita peroleh X sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Dan untuk nilai Y sama dengan negatif D per 4A. Di mana D ini adalah diskriminan dengan rumus Y sama dengan negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kita substitusikan nilai B, nilai A, dan nilai C, sehingga kita peroleh negatif 16 kurang 12 per 4 sama dengan negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Sehingga pasangan koordinat kita peroleh X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 1, 2, negatif 1. Nah, pasangan koordinat ini kita akan gambarkan ke bidang koordinat kartesius ya. Pasangan titik yang sudah kita peroleh tadi, kita letakkan pada bidang koordinat kartesius ini ya. Yang pertama titik 1,0, yang kedua titik 3,0, yang ketiga titik 0,3, dan yang keempat titik 2, negatif 1. Ya, kita hubungkan ya titik-titik ini. Oke. Iya, ini kalau kita bisa teruskan ya. Perhatikan, maka terbentuk sebuah grafik fungsi kuadrat seperti ini ya, di mana titik puncak terletak pada 2, negatif 1 yang ini, dan sumbu simetri tadi sudah kita peroleh X sama dengan 2 ya. Ini X sama dengan 2 terletak di sini. Ibu akan sketsa sumbu simetrinya ya dengan sebuah garis putus-putus. Nah, ini adalah sumbu simetri. Nah, demikian langkah-langkah menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat ya, dengan memperhatikan terlebih dahulu adalah kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan mencari koordinat titik puncak. Ya, demikianlah anak-anak cara menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat pada bidang koordinat kartesius. Semoga penyajian materi dari Ibu ini bermanfaat untuk kalian, dan nanti kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Dan untuk itu Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian atas penyajian dari materi Ibu kali ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di lain waktu pada pembelajaran di materi berikutnya.